Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Alamanda, peserta latihan dasar CPNS BPWK Makassar, Angkatan 1 Kelompok 4, nomor absen 35, profesi perkamedis alih pertama dengan asal instansi RSUP Makassar. Latsar jurnal pada hari kedua masih tetap dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui Zoom meeting dengan pengampu agenda Ibu Fajriah SKM MTR AMDikes dengan tema yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan pokok persoalan masalah yang menjadi trending topik masa kini dan dapat mempengaruhi seluruh lapisan kehidupan halayak masyarakat. Kami sebagai CPNS harus adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan serta mampu untuk menyikapi dan berpikir kritis ketika menjalani tugas-tugas kami sebagai PNS baik dalam menghadapi isu strategis yang sering terjadi di lingkungan instansi maupun di lingkungan masyarakat. Pada Zoom yang dilaksanakan pada hari kedua ini, pemateri dan peserta membahas terkait dengan contoh-contoh isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang pertama ada korupsi berupa penyelewengan penggunaan aset negara baik dilakukan secara perseorangan maupun oleh suatu kelompok kepentingan tertentu dengan contoh kasus berupa korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT Pertam. Kedua, terdapat penyalahgunaan narkoba yang mana obat-obatan terlarang pada saat ini digunakan mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan bangsa, sehingga peran ASN sebagai penyelenggara kebijakan publik juga diperlukan untuk menyadarkan, menghimbau, dan berupaya untuk menghentikan penggunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian terdapat aksi terorisme dan radikalisme, seperti contoh kasus bom Bali dan penembakan Mabes Polri pada tahun 2022. Adanya tindakan terorisme dan radikalisme berupa ancaman yang menimbulkan suasana teror dan ketakutan dapat mengakibatkan timbulnya kerugian secara massal. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk kasus tersebut adalah melakukan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Kemudian terdapat pula kasus pencucian uang atau dengan bahasa kerennya adalah money laundry. Hal ini tidak kalah marak terjadi di Indonesia, seperti contohnya pada kasus Gais Tambunan dan Bank Senturi. Ada pula isu kontemporer terkait dengan proxy war, di mana terjadi perang secara tidak langsung antar negara dengan menggunakan pihak ketiga. Kejahatan mass communication berupa cybercrime seperti pencurian dan hacking data personel, hate speech atau ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax juga menjadi salah satu isu kontemporer yang marak terjadi di era digitalisasi. Oleh karenanya, ASN perlu bijak saat menggunakan media sosial, menyaring segala bentuk informasi yang diterima, dan tidak terlibat dalam penyebaran berita hoax. Selain membahas terkait dengan contoh-contoh isu kontemporer, dibahas pula juga dengan teknik-teknik tapisan isu, seperti teknik AKPK, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, serta teknik USC, berupa urgensi, seriousness, dan gerak. Untuk pembelajaran asinkronus pada hari kedua, peserta latihan dasar mendapat tugas mandiri, yaitu melakukan analisis isu yang terjadi di instansi kerja masing-masing dan juga membuat video learning journal, serta terdapat tugas kelompok, yaitu membuat laporan terkait dengan analisis isu kontemporer berupa pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan kesehatan. Mungkin itu saja untuk rangkuman learning journal saya pada hari kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.